Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa ya Allah memberikan ujian ini berat banget sampai-sampai kalian itu ngerasa gak kuat buat menghadapinya? Pernah? Ketahuilah, sebenarnya Allah itu tahu. Allah itu tahu banget bagaimana kalian. Allah tahu kalian pasti kuat, pasti mampu melewati segala ujian yang Allah berikan. Karena ujian sebenarnya adalah tanda Allah itu sayang. Jadi kita harus yakin pada setiap rencananya. Jalanilah hidup, ikutilah alurnya sesuai dengan waktu dan kehendak Allah. Kita harus berusaha ikhlas, menerima dengan senang hati atas takdir hidup yang Allah berikan, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Fasbir inna wa'dallahi haq, wa la yastakhifannaka allazina la yuqinun. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Ar-Rum ayat 60. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, bunga akan selalu mekar, dan mentari sepanjang hari akan selalu bersinar. Allah tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui, Allah akan selalu memberikan pelangi setelah badai berlalu, tawa dari setiap air mata, berkah dalam setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa-doa yang telah kita panjatkan. Sifat Allah yang wajib kita yakini sebagai orang yang beriman adalah bahwa Dia Maha Mendengar. Allah tidak hanya mendengarkan doa-doa yang kita sampaikan lewat lisan saja, tapi Allah juga mendengarkan doa-doa para hambanya yang tersampaikan lewat hati. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa doa ini adalah senjata pamungkas umat Islam. Terkadang dalam situasi sulit dan sempit, doa kerap menjadi solusi dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Disinilah kita harus sadar bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Pengasih, dan Maha Mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Di dalam doa itu, Allah memiliki caranya sendiri untuk mengabulkan doa kita. Karena kita ini sebenarnya tidak tahu apa-apa, dan Allah lah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Ada 3 bentuk cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah mengabulkan secara langsung doa yang kita panjatkan. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengabulkan doa kita secara langsung. Semisal, kita meminta doa agar apa yang menjadi impian karir bisa segera tercapai. Maka bisa saja melalui usaha yang kita lakukan, dalam waktu singkat Allah memudahkan jalan untuk mencapainya. Sehingga inilah cara Allah ketika mengabulkan doa itu secara langsung. Yang kedua, Allah menunda untuk mengabulkan doa tersebut. Ini artinya Allah memang menunda doa yang kita panjatkan sampai batas waktu yang dikehendakinya, di mana doa kita akan dikabulkan asalkan kita mau bersabar. Yang ketiga, Allah menggantikan doa tersebut dengan sesuatu hal yang lebih baik. Allah bisa saja menyempurnakan doa yang kita panjatkan, atau menggantikannya dengan sesuatu hal yang lebih baik, karena bisa saja doa yang kita panjatkan tidak dikehendaki Allah dan bisa berdampak buruk bagi diri kita. Maka Allah menggantikannya dengan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi karena doa itu seperti mengetuk pintu, semakin sering kita ketuk, semakin mudah pintunya terbuka. Ikhtiar usaha kita ibaratkan seperti palu penghancur batu. Nah, apabila batu tersebut terus-menerus kita pukulkan, maka akan semakin cepat pula batu itu hancur.
Untuk itu kita semua janganlah lelah untuk terus berdoa dan jangan pernah berhenti untuk terus berikhtiar. Dan yang pasti kita tidak boleh lupa untuk menyerahkan hasilnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala.